Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai siang hari ini kita masih mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan juga taufik untuk bisa duduk di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari-hari ini betul-betul bisa memudahkan kita untuk berjalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di awal risalah Salatul Usul menyebutkan ada 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap manusia, yaitu al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, yang terakhir adalah bersabar ya dalam menghadapi semua gangguan. 4 perkara ini beliau simpulkan dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr, yang berarti 4 perkara tersebut merupakan perkara yang harus kita miliki supaya kita bisa selamat dari kerugian. Dan tabiat kita mestinya bisa mengarahkan kepada 4 perkara tersebut. Karena siapapun begitu mendengar kata rugi, itu semuanya mesti ingin menghindar. Semuanya. Dia akan berusaha mati-matian bagaimana supaya tidak mendapatkan kerugian. Maka kita jalani 4 perkara tersebut. Kita belajar. Kita datang ke sini. Mudah-mudahan dalam rangka untuk itu. Kita belajar supaya kita tidak mengalami kerugian. Kemudian kita setelah itu beramal. Dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita perlu bersabar dalam menghadapi 4 perkara tadi. Al-ikhwah rahimakumullah. Di sini kita akan
ambil poin ketiga saja. Tentang bagaimana kita berdakwah. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya perbaikan. Banyak sekali kita dapatkan dari kita, Masya Allah, usaha yang luar biasa, bagaimana untuk memperbaiki kondisi diri ataupun kondisi orang lain. Dia sebarkan kebaikan. Nah, maka di kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa perkara yang bisa menjadikan usaha perbaikan itu menjadi lebih maksimal. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kunci dari semua usaha perbaikan yang kita lakukan. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan merupakan pijakan kita dalam melakukan upaya perbaikan. Dengan keikhlasan kita akan bisa istiqomah. Dengan keikhlasan kita akan bisa bersabar menghadapi gangguan, cobaan ketika kita melakukan usaha-usaha perbaikan. Dengan keikhlasan Allah akan berikan barakah dari usaha yang kita lakukan. Berapa banyak kita dapatkan seseorang yang ilmunya hanya pas-pasan, ilmunya sedikit, tetapi kalimat-kalimat yang keluar dari dia diterima oleh orang lain. Nasihat-nasihatnya diikuti oleh orang lain. Tidak lain karena apa? Faktor keikhlasan yang dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang para nabi dan rasul. Ketika mereka berdakwah, melakukan upaya perbaikan, semua mengatakan, ma as'alukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta upah kepada kalian. Upahku adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita bangun usaha-usaha ini dengan prinsip seperti ini. Keikhlasan juga merupakan perkara yang akan menyatukan hati-hati kita dalam melakukan usaha perbaikan. Maka ketika keikhlasan ini sudah tidak ada atau berkurang, maka di situ biasanya mulai muncul masalah. Ya, apalagi dalam amal jama'i yang kita banyak orang bersama-sama melakukan satu upaya perbaikan. Ya. Semacam kita misalnya daurah seperti ini misalnya. Ini butuh banyak orang. Ada panitianya sekian banyak orang. Ini ketika ada di antara panitia yang kurang ikhlas atau tidak ikhlas, maka sudah akan muncul masalah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-ikhwah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala sampai siang hari ini kita masih mendapatkan sekian banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan dan juga taufik untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan pada hari-hari ini betul-betul bisa memudahkan kita untuk berjalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah, Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala di awal risalah Salatul Usul menyebutkan ada 4 perkara yang harus dipelajari oleh setiap manusia, yaitu al-ilmu, kemudian al-amal, kemudian ad-da'wah, yang terakhir adalah bersabar ya dalam menghadapi semua gangguan. 4 perkara ini beliau simpulkan dari firman Allah Ta'ala di surat Al-Asr, yang berarti 4 perkara tersebut merupakan perkara yang harus kita miliki supaya kita bisa selamat dari kerugian. Dan tabiat kita mestinya bisa mengarahkan kepada 4 perkara tersebut. Karena siapapun begitu mendengar kata rugi, itu semuanya mesti ingin menghindar. Semuanya. Dia akan berusaha mati-matian bagaimana supaya tidak mendapatkan kerugian. Maka kita jalani 4 perkara tersebut. Kita belajar. Kita datang ke sini. Mudah-mudahan dalam rangka untuk itu. Kita belajar supaya kita tidak mengalami kerugian. Kemudian kita setelah itu beramal. Dan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita perlu bersabar dalam menghadapi 4 perkara tadi. Al-ikhwah rahmatullah. Di sini kita akan ambil poin ketiga saja. Tentang bagaimana kita berdakwah. Bagaimana kita melakukan upaya-upaya perbaikan. Banyak sekali kita dapatkan dari kita, Masya Allah, usaha yang luar biasa. Bagaimana untuk memperbaiki kondisi diri ataupun kondisi orang lain. Dia sebarkan kebaikan. Nah, maka di kesempatan ini kita akan sampaikan beberapa perkara yang bisa menjadikan usaha perbaikan itu menjadi lebih maksimal. Yang pertama, hendaknya kita ikhlas beramal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kunci dari semua
usaha perbaikan yang kita lakukan. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan merupakan pijakan kita dalam melakukan upaya perbaikan. Dengan keikhlasan kita akan bisa istiqomah. Dengan keikhlasan kita akan bisa bersabar menghadapi gangguan, cobaan ketika kita melakukan usaha-usaha perbaikan. Dengan keikhlasan Allah akan berikan barokah dari usaha yang kita lakukan. Berapa banyak kita dapatkan seseorang yang ilmunya hanya pas-pasan, ilmunya sedikit, tetapi kalimat-kalimat yang keluar dari dia diterima oleh orang lain. Nasihat-nasihatnya diikuti oleh orang lain. Tidak lain karena apa? Faktor keikhlasan yang dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang para nabi dan rasul. Ketika mereka berdakwah, melakukan upaya perbaikan, semua mengatakan ma as'alukum min ajr. In ajriya illa 'ala Allah. Aku tidak meminta upah kepada kalian. Upahku adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bangun usaha-usaha ini dengan prinsip seperti ini. Keikhlasan juga merupakan perkara yang akan menyatukan hati-hati kita dalam melakukan usaha perbaikan. Maka ketika keikhlasan ini sudah tidak ada atau berkurang, maka di situ biasanya mulai muncul masalah. Ya, apalagi dalam amal jama'i yang kita banyak orang bersama-sama melakukan satu upaya perbaikan. Ya. Semacam kita misalnya daurah seperti ini misalnya. Ini butuh banyak orang. Ada panitianya sekian banyak orang. Ini ketika ada di antara panitia yang kurang ikhlas atau tidak ikhlas, maka sudah akan muncul masalah. Nah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menerangkan tentang ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnah. Perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Wa yakuna dinu kulluhu lillah. Sampai agama itu semuanya milik Allah Ta'ala. Kata beliau, setiap usaha yang tidak didasari dengan keikhlasan hanya akan memunculkan fitnah. Hanya akan memunculkan masalah. Kita bisa lihat contoh. Dan ini banyak terjadi. Ya, mungkin al-ikhwah juga pernah mengalami juga. Ketika kita misalnya merintis satu dakwah. Merintis satu dakwah. Di satu daerah misalnya. Ketika awal. Subhanallah. Karena dibangun di atas keikhlasan. Kompak sekali ikhwah ini. Ya kan? Semua berprinsip apa yang bisa saya berikan untuk dakwah ini. Tidak ada yang mengatakan apa yang saya dapatkan dari dakwah. Tidak. Semua akan mengatakan apa yang bisa saya bantu. Apa yang bisa saya berikan. Semuanya kompak. Awal perintisan. Karena dibangun di atas keikhlasan, muncul sikap yang seperti ini. Kompak, bersatu, semangat, Masya Allah. Tapi ketika keikhlasan mulai luntur, karena dakwah sudah mulai besar. Atau misalnya kita mendirikan satu pesantren, ma'had. Awal itu Masya Allah luar biasa kan. Kompak. Tapi ketika pesantren sudah mulai besar, ada sedikit menghasilkan. Nah, semua bilang, loh kok dia gajinya lebih banyak dari gaji saya. Padahal ngajarnya jamnya sama. Sudah mulai ini kan. Nah, dari sini ketika keikhlasan sudah mulai berubah, luntur dan sebagainya, itu akan timbul fitnah di situ. Timbul persoalan. Kenapa perpecahan seperti ini? Coba teliti saja, teliti. Ya.
Tidak muncul satu persoalan, perselisihan atau apa, kecuali berpijak dari apa? Hilangnya keikhlasan dalam beramal. Nah, dulu ketika mau bangun masjid, kompak semua, apa yang bisa diberikan untuk bangun masjid. Begitu masjid jadi, rebutan, siapa jadi ketua? Ketua takmir. Ya. Kenapa? Ini sudah kehilangan keikhlasan di situ. Maka pokok pertama supaya usaha perbaikan itu berjalan dengan baik adalah apa? Kita harus senantiasa menjaga keikhlasan kita. Kita dasari dengan keikhlasan, kita jaga sampai ajal menjemput kita. Nah, tapi ini bukan perkara yang mudah karena banyak godaan. Nah, banyak orang menginginkan dengan amalannya perkara-perkara dunia. Nah, kita harus waspada. Kemudian yang kedua, yaitu kita harus membangun usaha ini, usaha perbaikan ini di atas ilmu. Satu prinsip besar yang sangat agung yang dinukil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu apa yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya. Hendaknya apa? Berilmu sebelum berbicara, sebelum beramal. Maka usaha-usaha perbaikan, usaha dakwah ini harus dibangun di atas ilmu yang benar. Ya. Dakwah atau usaha perbaikan yang dibangun di atas kebodohan itu hanya akan menghasilkan kerusakan yang lebih besar daripada apa yang ingin dia perbaiki. Nah, maka wajib bagi kita untuk berilmu. Ilmu tentang apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita perbaiki. Ilmu tentang bagaimana cara memperbaikinya. Kemudian juga harus mengetahui siapa yang akan kita perbaiki. Nah, banyak persoalan muncul karena adanya orang-orang yang tadi berbicara, berbuat tanpa didasari dengan ilmu. Nah, kadang masalah itu mungkin hanya kecil awalnya, tapi karena orang yang tidak paham dan ikut bicara, kan jadi besar, ditambahi, dikurangi, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, hendaknya usaha tersebut, usaha perbaikan itu atau dakwah itu dilakukan dengan lemah lembut kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita, walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau ini keras, kasar, maka orang akan lari dari sekitarmu. Bukan hanya lari dari kamu. Ya, dari sekitarmu itu dia sudah lari. Dia tidak mau dekat dengan kita. Ketika kita membangun usaha dakwah ini, usaha perbaikan dengan kekerasan, kekasaran. Nah, maka hendaknya kita bersikap lemah lembut sesuai dengan kondisi orang yang dihadapi. Nah, berapa banyak contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sikap kelemah lembutan beliau yang menjadikan orang itu menerima Islam. Nah, ya kisah Badui yang kencing di pojok masjid belum lama disebutkan. Ya. Ya. Beliau melarang para sahabat ketika mau
mengusir atau memukul baduy tersebut. Nah, karena menurut orang ini memang tidak paham. Nah, di antara bentuk kelemah lembutan kasih sayang adalah kita mendoakan kebaikan kepada orang yang ingin kita dakwai. Ini yang banyak dilalaikan oleh banyak orang. Termasuk banyak para guru pendidik itu melalaikan doa untuk murid-muridnya. Jadi mereka hanya bersandar kepada usaha saja. Bersandar pada buku pegangan, kurikulum, teknik pengajaran dan sebagainya. Tapi lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang menentukan seseorang itu saleh atau tidak, seseorang itu bisa mendapatkan hidayah atau tidak, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mestinya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang yang kita didik, orang yang kita dakwai, orang yang kita perbaiki mendapatkan taufik kepada kebaikan. Nah, banyak kita dapati guru atau pendidik itu ketika ada muridnya nakal ya dia di ini aja, dihukum. Nah, satu diusir, diskorsing saja, tanpa pernah mendoakan. Maka ini bentuk kasih sayang kita. Kita ingin orang itu baik. Kita ingin anak didik kita baik. Maka kita doakan mereka. Nah, maka mari kita panjatkan doa ya untuk saudara-saudara kita. Dan sebetulnya mendoakan orang lain itu juga mendoakan untuk diri kita sendiri juga pada hakikatnya. Karena tidaklah kita mendoakan saudara kita kecuali malaikat mengaminkan dan mengatakan walaka mithluha, dan bagimu yang seperti itu juga. Nah, maka kita juga sekali lagi kita doakan ya anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita, semuanya. Nah, kemudian perkara berikutnya, kita harus optimis. Ya, tidak boleh putus asa. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah ke Taif, apa yang terjadi? Sambutan yang baik atau sambutan yang jelek? Nah, beliau dilempari batu, ya kan? Kaki beliau berdarah. Kemudian datang malaikat menawarkan, bagaimana kalau gunung ini saya angkat, saya timpakan kepada penduduk Taif? Apa kata Rasul? Jangan. Jangan. Mereka adalah orang yang belum tahu saja. Dan saya berharap dari anak keturunan mereka ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Sikap optimis yang luar biasa. Ya. Maka kita juga harus demikian. Kita mungkin dakwai orang tuanya, nggak dapat ya anaknya. Nggak dapat lagi, ya cucunya. Jangan berputus asa. Nah, kita jangan kalah dengan syaitan. Ketika syaitan menjerumuskan Bani Adam ke dalam kesyirikan, prosesnya itu panjang dari generasi ke generasi kan. Sampai generasi pertama yang membuat patung udah mati semua. Generasi berikutnya sampai nggak kenal tujuannya apa, baru mereka bisa menjerumuskan. Kenapa kita kalah dengan mereka? Nah,
Kita harus optimis, punya harapan besar kepada orang-orang yang kita dakwai, orang-orang yang kita ingin perbaiki. Nah, kita kadang juga perlu evaluasi. Ketika kita mendakwai seseorang, mengajari seseorang, kenapa orang menolak? Mungkin cara kita yang kurang pas, mungkin waktunya yang kurang tepat. Nah, atau juga kita belum mengerahkan segala apa yang kita miliki. Ya, banyak di antara kita muncul suara-suara yang menunjukkan nada keputusasaan. Waduh, fulan ini payahin katanya. Kenapa? Sudah saya nasihati berkali-kali, gitu-gitu aja terus. Kita tanya, berapa kali nasihati? Ya kan? Berapa kali nasihati? Upaya apa yang sudah ditempuh? Sudah ngasih hadiah atau belum? Hah? Nah, udah didoakan atau belum? Nah, kita lihat Rasul SAW luar biasa. Contoh lain dari sikap optimis Rasulullah SAW tidak putus asa. Bagaimana beliau mendakwai pamannya sampai akhir hayat, ya kan? Sampai ketika pamannya mau meninggal pun tetap Rasulullah datangi, Rasulullah ajak pamannya untuk masuk Islam. Ini kalau kita kan kadang-kadang enggak kan, bukan kadang-kadang, sering-seringnya enggak. Begitu kita ngomongi teman kita sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, kok nggak nerima? Ya sudah, sendiri-sendiri urusannya. Ketemu malas ketemu pulang, kenapa? Begitu. Kemudian perkara berikutnya, yaitu dibutuhkan kesabaran. Ya, karena dakwah, usaha perbaikan ini adalah jalan yang telah ditempuh oleh para rasul, maka otomatis siapa yang menempuh jalan ini akan mendapatkan sebagaimana didapatkan oleh para rasul. Dia akan mendapatkan gangguan, dia akan mendapatkan cobaan. Tidak ada dakwah itu mulus-mulus saja, tidak ada. Nah, Rasulullah SAW sebagai teladan kita dalam berdakwah itu kurang apa cara dakwahnya? Kurang apa bayangkan? Nah, kelemah lembutan beliau, kalimat-kalimat beliau yang luar biasa seperti itu pun tetap ada saja orang yang mengganggu beliau, mencela beliau, bahkan sampai ada yang mau membunuh beliau. Ya kan? Nah, apalagi kita? Ya kan? Ya mungkin dalam berdakwah masih jauh, sikap lemah lembutnya kadang hilang dan sebagainya. Ya tentu kita akan mendapatkan gangguan-gangguan itu. Maka hendaknya kita bersabar ya dalam menghadapi itu semua. Kadang yang paling berat ketika gangguan itu datang dari orang dekat kita sendiri. Mungkin dari keluarga kita, istri kita, orang tua kita, anak kita, atau mungkin datang dari teman seperjuangan yang awalnya merintis bareng-bareng. Tahu-tahu dia menjegal di tengah perjalanan. Ini kadang-kadang kita sakit, berat begitu. Kadang-kadang muncul rasa, ini mana ini kita tinggalkan aja seperti ini. Maka dibutuhkan kesabaran untuk menghadapi itu. Maka untuk bisa bersabar dalam menghadapi gangguan-gangguan tersebut, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mengingat keutamaan dakwah itu sendiri. Keutamaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang berdakwah. Nah, banyak sekali ayat ataupun hadis yang menunjukkan tentang keutamaan berdakwah.
Nah, ya seperti misalnya hadits man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, barang siapa memulai ya dalam Islam perkara yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala dari orang yang mengikutinya. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa membaca sejarah bagaimana para nabi dan rasul dalam berdakwah. Juga sejarah para ulama ketika mereka berdakwah. Kesabaran mereka yang luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga, kita ingat bahwa apa yang kita lakukan ini adalah dalam rangka untuk menyelamatkan diri dari kerugian. Nah, kalau kita ingat, kalau saya tinggalkan usaha ini berarti saya terjatuh dalam kerugian, dia akan semangat. Dia akan bisa bertahan menghadapi gangguan ataupun cobaan yang sedemikian banyak dan sedemikian besar. Nah, saya rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, dan mudah-mudahan beberapa perkara tadi bisa memperbaiki keadaan kita dan kita bisa jadikan sebagai acuan dalam melakukan dakwah ataupun perbaikan di sekitar kita, baik kepada keluarga, baik kepada masyarakat ataupun yang lainnya. Demikian, subhanallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.